Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, topik kita di meeting 11 adalah passive voice. Kita akan membahas apa itu passive voice. Nah, untuk mengetahui apa itu passive voice, kita harus tahu clue-clue yang menunjukkan bahwa kalimat itu kalimat pasif. Yang pertama adalah kalau diartikan kata kerjanya biasanya berawalan di, misalnya diajar, diawali, seperti itu. Kemudian kata kerjanya selalu memakai to be ditambah verb ketiga. Dan kemudian subjeknya menerima aksi. Jadi kalau dalam kalimat aktif, subjek yang melakukan, dan biasanya menggunakan kata by, dan kebanyakan kata kerjanya tidak diikuti oleh objek. Nah, untuk supaya lebih paham, kita akan membandingkan antara kalimat pasif dan aktif. Kalimat aktif coba kita lihat di sini contohnya di bawah. Yang pertama, kalimat aktif itu artinya biasanya ber atau me. Contohnya di kalimat ini artinya mengajar, sementara kalimat pasif biasanya artinya diajar. Dan yang kedua, pola kalimatnya biasanya hanya terdiri dari subjek tambah verb biasa, sementara dalam kalimat pasif polanya selalu kata kerjanya memakai to be ditambah verb ketiga. Kemudian, dalam kalimat aktif, subjek melakukan aksi. Bisa dilihat di sini, Miss J mengajar. Berarti subjeknya adalah si pelaku dan si as ini adalah yang menerima aksi sebagai penderita. Sementara dalam kalimat pasif kebalikan. Subjeknya lah penderita atau menerima aksi dari si objek Miss J. Berikutnya, dalam kalimat pasif biasanya menggunakan kata by untuk menjelaskan si pelaku. Jadi kalau tanpa by salah, jadi harus pakai by untuk menjelaskan pelakunya siapa. Sementara dalam kalimat aktif tidak pakai by karena pelakunya sudah jelas subjek. Nah, kalau pelakunya benda mati, maka kita akan memakai prepositionnya with. Contohnya the door was opened with a key. Jadi kalimat pasif bisa pakai by ataupun with prepositionnya. By untuk pelakunya orang, with untuk pelakunya benda mati. Nah, kebanyakan dari kata kerja dalam kalimat aktif diikuti oleh objek, sementara dalam kalimat pasif tidak. Bisa dari sini, as di sini adalah objek. Di sini tidak ada objek karena kan objek atau si penderitanya lah yang menjadi subjek. Jadi otomatis dia tidak memakai objek. Miss J sendiri adalah pelaku, bukan objek. Dia adalah objek dari si preposition, bukan kata kerja to. Kalau ini adalah objek dari to. Kecuali ada kasus tertentu, kalimat aktif bisa saja kata kerjanya tidak memiliki objek, asal kata kerjanya adalah intransitif. Intransitif itu kata kerja yang tidak memerlukan objek langsung. Contohnya seperti yang di sini, dan ini contoh kalimatnya. Dan ketika kalimat aktif tidak memiliki objek di kata kerjanya, otomatis dia tidak akan pernah bisa diubah menjadi kalimat pasif. Jadi kalimat aktif yang bisa berubah menjadi kalimat pasif hanyalah kalimat aktif yang memiliki objek di kata kerjanya. Passive sentence sendiri ada situasi di mana dia bisa memiliki objek setelah kata kerjanya dengan syarat objek di kalimat aktifnya ada dua. Coba perhatikan di sini ada dua objek. Yang pertama objeknya adalah Andi, yang kedua adalah key. Andi indirect object dan the key direct object. Maka ketika jadi kalimat pasif, maka kalimatnya akan Andi was given the key. Jadi si kata kerja dalam kalimat pasif memiliki objek juga. Jadi ini dibolehkan kalau memang objeknya dua dalam kalimat aktifnya. Oke, sekian. Mudah-mudahan paham. Silakan nonton video berikutnya, yaitu kapan kita menggunakan kalimat pasif dan bentuk dari bagaimana membentuk kalimat pasif itu sendiri.